wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran akidah kelas 1 bersama Bu Hani. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Nah, kalian masih ingat minggu kemarin kita sudah membahas apa? Ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang mempunyai arti atau makna yang bagus. Nah, untuk hari ini kita pun akan membahas tentang kalimat atau nama-nama yang mempunyai arti yang indah atau yang dinamakan dengan Asmaul Husna. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Hani akan memberitahukan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui Asmaul Husna beserta artinya. Kedua, siswa dapat memberikan contoh dari Asmaul Husna tersebut. Dan yang ketiga, siswa dapat mengimplementasikan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, baik, sebelum kita mulai, jangan lupa baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang telah Ibu beritahukan tadi, bahwa hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang indah. Nah, Asmaul Husna itu sendiri mempunyai 99 nama. Di antaranya yang akan kita bahas adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami. Baik, kita akan pelajari satu-satu ya. Yang pertama adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman mungkin kalian sering mendengarnya, terutama pada bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ar-Rahman itu sendiri mempunyai artinya Maha Pengasih. Allah itu sangat mengasihi kepada setiap makhluknya, mau itu yang hidup di darat, di laut, ataupun di udara, mau itu makhluk yang taat maupun makhluk yang tidak taat. Nah, semua Allah berikan atau Allah kasihi rezeki yang sama, tidak tanpa terkecuali. Nah, termasuk orang yang beragama Islam maupun orang yang bukan beragama Islam, semuanya Allah berikan rezeki. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari sifat Ar-Rahman. Nah, kita pun sebagai manusia harus mempunyai sifat Ar-Rahman atau saling mengasihi. Maksudnya, kita tidak boleh memandang atau tidak boleh berpilih-pilih dalam menolong seseorang. Misalnya, kita menolong dia karena dia sudah baik kepada kita. Nah, tetapi kita harus menolong kepada setiap orang. Seperti pada kisah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad selalu menolong kepada orang-orang yang memang membutuhkan, mau itu orang Islam maupun orang non-Islam. Bahkan pada suatu kisah, Rasulullah pernah menyuapi orang yang sering menghinanya. Nah, mudah-mudahan kalian juga dapat mengambil contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim merupakan salah satu Asmaul Husna juga. Ar-Rahim mempunyai arti adalah penyayang. Allah sangat menyayangi kepada makhluk-makhluknya yang taat. Contohnya, Allah memasuki manusia yang taat masuk ke dalam surga dan manusia yang tidak taat ke dalam neraka. Nah, maka dari itu, apabila kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mau menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, contohnya apa saja yang diperintahkan oleh Allah? Seperti sholat, mengaji, bersedekah. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Apalagi kita sebagai umat muslim mempunyai kewajiban tersebut. Nah, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala?
Seperti apa? Berbohong, mencuri. Nah, itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh untuk melakukannya. Nah, anak-anak, perbedaan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah Rahman adalah sifat mengasihi Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim, Allah menyayangi kepada setiap hambanya yang taat menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah kita sebutkan contohnya adalah sholat. Nah, jangan lupa setelah sholat pun kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mendengar segala doa yang telah kita ucapkan. Nah, maka dari itu Allah mempunyai sifat as-sami atau maha mendengar. Jadi, jangan bosan-bosannya kita berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya doa itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau itu langsung dikabulkan, mau itu dikabulkannya nanti ketika kita di surga, maupun harus ada prosesnya terlebih dahulu. Nah, jadi jangan kalian bosan untuk berdoa. Nah, berdoa itu diibaratkan seperti kita mengayuh sepeda. Semakin kita sering mengayuh sepeda, maka kita pun akan sampai kepada tujuan kita. Nah, dan doa itu merupakan senjatanya umat muslim. Nah, kalian sering berdoa tidak setelah sholat? Nah, apalagi mendoakan kedua orang tua. Nah, jadi jangan lupa untuk berdoa ya. Dan ingat, setiap ucapan kita adalah doa. Jadi, ucapkanlah yang baik-baik. Karena apa? Sesuatu yang kita ucapkan baik, insya Allah akan berbalik kepada kita sendiri. Dan apabila kita mengucapkan kejelekan, maka kejelekan itu pun akan berbalik kepada kita. Nah, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi, Bu Hani ambil kesimpulan bahwa pada hari ini kita sudah membahas tentang 3 Asmaul Husna. Yang pertama Ar-Rahman, kedua Ar-Rahim, dan yang ketiga As-Sami. Nah, ketiga itu merupakan Asmaul Husna yang harus kita ketahui. Mungkin cukup sekian dari Bu Hani. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.